فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam, ini masuk ke syarahnya kayak. Ini di syarahnya. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala, was-salihul am yaqtadi takhfifah. Baik. Tertulis gitu ya, as-salih al-am gitu. Iya. Cuma salih ini kembali ke orangnya ataukah kembali ke kemaslahatan ya? Karena setelahnya bicara masalah kemaslahatan, yaitu kemaslahatan umum. Ini menuntut untuk yang namanya mahar itu diringankan. Iya, kita tidak hidup sehari, perlu hidup sehari-hari untuk menafkahi keluarga dan sebagainya. Kalau duit habis hanya untuk acara jadi raja dan ratu sehari, tentunya susah nanti dalam kehidupan setelahnya. Ini dilihat dari sudut pandang apa? Nadhari. Fa inna fi dzalika maslahatan kabirah lizaujaini walil mujtama. Karena di dalam perkara tadi yaitu diringankannya mahar walaupun tidak wajib meringankan, ini terserah si wanitanya, tinggal pandai-pandai untuk saling tawar menawar. Ada kemaslahatan yang besar untuk pasangan suami istri tadi, walil mujtama juga untuk masyarakat itu sendiri. Banyak orang yang takut menikah karena belum mampu membayar mahar, belum mampu membayar uang hantaran dan seterusnya, sehingga boleh jadi di masyarakat akan timbul berbagai kekacauan setelah itu apabila ini tidak segera diselesaikan urusannya. Kenapa? Kalau bersifat wajib tak boleh, tapi kalau anjuran untuk memudahkan tak mengapa, ijtihad pemerintah yaitu dianjurkan sekian, tapi tidak sampai wajib. Tapi kalau sampai mewajibkan, ini tentunya melebihi Allah dan Rasulnya yang tidak mewajibkan. Dan bahkan para fuqaha semuanya mengatakan tidak ada batas minimal, tidak ada batas maksimal, maka jangan dibatasi. Mestinya begitu. Kecuali kalau sekedar sebagai penjelasan, karena memang di dalam kitab-kitab fikih para ulama mengatakan yaitu kembali ke urufnya, yaitu secara tradisional di daerah situ berapa. Ini sekedar informasi, tak mengapa, karena ini akan masuk dalam pembahasan fikih. Misalkan seseorang menikahi seorang wanita dan mengatakan saya akan membayar mahar, tapi tidak disebutkan, maka nanti dia membayar berapa kembali ke tradisi di situ. Dan tradisi masing-masing wilayah lain-lain. Kalau sekedar informasi tradisinya sekian tak mengapa, tapi kalau sampai mewajibkan ya tak boleh mestinya. Mewajibkan batasannya. Sekedar informasi boleh, tak mengapa. Juga minta lain, mas kawin itu rendah itu tak boleh. Itu terserah wanitanya, dia minta 1 dinar misalkan, atau minta berapa, itu terserah si wanitanya. Nah, tinggal laki-lakinya kalau mampu maju, kalau tak mampu cari wanita lain, tanpa memburuk-burukkan wanita itu dan tanpa mengurangi hak dia. Yang mas kawin itu udah kerajaan negeri pertama ya. Tentu yang lagi satu tu antara lu kita tetap kan. Yang dalam kes ini mas kawin ya. Itu ada kalau tidak tetap kan. Jadi bukan tak cukup lah. Kasihan cuma dapat beberapa puluh ringgit atau beberapa itu. Kalau cuma 60 ringgit. Padahal wanita boleh minta 1000 dinar atau 1000 dinar banyak juga ya. Tapi mungkin anak raja kot yang merisik yang 1000 $1000. Maknanya hantaran dia jadi macam mas kawin. Nah, akhirnya memang jadi berubah situasinya kalau begitu. Itulah yang sepatutnya. Memang. Mas kawin kok. Kalau di Kuala orang bebelah hidup hantaran. Mus. Itu 15,000 yang dengar. Pasal anak di musim mesti. Berarti wanitanya dapat berapa? Anak tak tahu siapa yang tadi. Ada 800,000 bapaknya mas kawin. Ya mas kawin, wanitanya dapat berapa berarti? 800 itu. Sih kalau wanitanya memang menetapkan segitu boleh aja.
Tapi kalau cuma dapat 60 ringgit, ya, hantarannya untuk yang lain ya tak betul. Kembali ke keridhaan si wanitanya, dia ridho berapa? Ini salah lah yang ada keliru lah kan. Kita menetapkan hantaran. Patutnya kita menetapkan mas kawin. Betul. Masalah kerjasama untuk walimah boleh dibicarakan baik-baik sama-sama. Ya, sekarang tu tak ada mas kawin. Yang sebenarnya yang ada mas kawin dan hantaran Memang, tak ada. Rasulullah tak ada membicarakan hantaran atau apa, tak ada. Jadi Kelantan masih ada hantaran. Cuma mas kawin. Mas kawin saja. Tapi mas kawinnya pun kurang. Perempuan 2,000 tu kan. Cenderung dia semua 2,000 tu. Jadi mas kawin. Saya tinggal dimusyawarahkan istilahnya setelah yang itu mestinya. Baik, kata beliau, fakam min nisa'in jalasna bila azwaj, maka alangkah banyaknya wanita yang duduk tanpa suami. Ya, terutama kalau yang anti anti poligami. Zina boleh, poligami jangan. Alhamdulillah. Seperti di berbagai negara itu. Padahal kalau di Indonesia aja dulu perbandingannya 1 laki-laki banding 8 wanita. Nah, terus kalau satu hanya dapat 1, yang 7 dibuang kemana, kasihan. Kalau alergi sampai gitu. Adapun masalah kemampuan, masing-masing saling musyawarah. Baik. Wa kam min syubbanin qa'adu bila zaujat. Alangkah banyaknya para pemuda yang duduk tanpa istri. Kenapa? Bisa babil mughalah fil muhuri wan nafaqat, karena mahalnya mughalah, yaitu mahar dan nafkah-nafkah itu. Terutama kalau keluarga yang ingin pernikahannya itu grand atau apalah biar nampak hebat. Karena kalau pernikahannya biasa nanti mungkin kerabat-kerabat yang lain akan mengejek, cuma begini kawinmu, kami kawinnya di Hilton atau apa tak tahu. Itu berlebihan, itu seringkali adalah mentabdzir, menyia-nyiakan harta. Ternyata hutang bank banyak sekali, tak ada untungnya. Allati kharajat ila hadis sarafi wat tabdzir, yang mana mahar-mahar dan nafkah-nafkah tadi keluar menuju kepada batasan saraf, yaitu berlebihan, wat tabdzir, penyia-nyiaan harta. Ya, sampai memberikan mungkin menyediakan mawar segar 1000 mungkin, padahal itu untuk apa juga mawar 1000? Boleh aja kita bawa mawar sikit-sikit, tak perlu sampai menyia-nyiakan harta. Enggak juga ini DJ. Nah, itu juga DJ mengena dia. Malah dia yang cari rezeki. Wa julusul jinsaini bila zawat yahmiluhum alartika bil fawahishi wal munkarat. Sementara duduknya 2 jenis manusia tanpa pasangannya ini akan membawa mereka kepada perbuatan kekejian dan perkara-perkara yang mungkar. Ya, satu kesalahan mendatangkan kesalahan berikutnya dan berikutnya. Na'udzubillah. Wa kam min mafasida wa adrar. Alangkah banyaknya, ini kam soal litaksir, yaitu alangkah banyaknya kerusakan-kerusakan dan bahaya-bahaya tawalladat an hadas saraf, yang dilahirkan dari penyia-nyiaan harta tadi. Faminha al-ijtimaiyah, di antara kerusakan yang bersifat kemasyarakatan. Wal akhlaqiyah, kerusakan dari sisi akhlak. Wal maliyah, ya kerusakan dari sisi harta langsung habis. Wa ghairiha, dan yang lain-lain. Wa idza balaghatil halu ila ma nara wa nasma, dan apabila situasinya sampai kepada perkara yang kita lihat dan kita dengar, falladzi na'taqid, maka yang kami yakini, annahu la budda min tadakhulil hukumat, wajib penguasa itu ikut campur, penguasa yang baik, fi hadhil mas'alah, di dalam masalah ini, menolong orang-orang yang terdolimi tanpa melakukan kezaliman terhadap pihak yang lain. Li halli hadhil azimmah, untuk menguraikan krisis ini. Wa ilzamin nasi bi turuqin adilah, dan mewajibkan umat manusia menempuh jalan-jalan yang adil, mustaqimah, yang lurus. Wallahu waliyut taufik, dan Allah lah yang mengurusi taufik. Qala al-Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah,
Al-hadisul ashiru ba'da salasimi'ah 310. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam a'taqa Safiyah wa ja'ala itaqaha shadaqaha. Hadis muttafaqun alaih. Ini hadis Anas. Anas jelas ikut perang Khaybar. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskan Safiyah bintu Huyai yang diperolehi setelah perang Khaybar itu. Ini dari keluarga pembesar Yahudi. Anak raja Yahudi dinikahi oleh pangeran Yahudi juga, tapi kemudian ditampar mukanya oleh suaminya itu. Karena si Safiyah berkata pada suaminya, saya mimpi saya mendapatkan bulan purnama jatuh ke pangkuan saya. Langsung suaminya, namanya Yahudi kan pandai, mengatakan engkau bermimpi kawin dengan raja Arab itu. Langsung dipukul mukanya. Padahal apa salah istrinya sekitar mimpi, dapat mimpi, bukan memimpikan tapi dapat mimpi aja, tak menyangka. Bahkan mungkin istrinya baik sangka kan, oh saya kawin dengan engkau pangeran Yahudi, yaitu saya bagikan dapat bulan purnama. Ternyata istrinya baik sangka, suaminya lebih paham takwil. Engkau bukan dapat saya, engkau dapat Muhammad. Nah, istrinya dipukul, kasihan. Alhamdulillah si suaminya belum sempat menggauli istrinya. Perang dan mati, kalah melawan Rasulullah dan para sahabat. Wa ja'ala itaqaha shadaqaha. Setelah Rasulullah membebaskan Safiyah, itu Rasulullah menjadikan pembebasannya itu sebagai maharnya. Jelas ini mahal sekali kan. Hamba sahaya memerdekakan hamba itu perlu berapa ratus ribu ringgit kalau dihitung-hitung, karena dia nilainya ribuan dinar seringkali. Tergantung kehebatan, apalagi ini wanita bangsawan. Tayyib, al-makna al-ijmali kanat Safiyatu bintu Huyai ahada zu'amai ahadi zu'amai Bani Nadir. Ini ahadi sebagai apa? Badal dari Huyai. Safiyah anak perempuan dari Huyai. Huyai ini salah satu dari pemimpin Bani Nadir. Wa kanat zaujata Kinanah. Berarti ini khobar kanat yang mana, binta kah? Kanat Safiyatu binta Huyai. Safiyah adalah anak perempuan Huyai. Huyai ini adalah salah satu dari pemimpin Bani Nadir. Dan juga dia ini yaitu Safiyah zaujata Kinanah, istri dari Kinanah ibni Abil Huqaiq. Abul Huqaiq ini salah satu pemimpin Khaybar. Khaybar memiliki minimalnya 6 benteng. Baik, masing-masing benteng memiliki raja-raja kecil. Fakutila anha yauma Khaybar. Suaminya itu terbunuh, meninggalkan si istrinya pada waktu perang Khaybar. Wa qad fatahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mengatakan Safiyah ini belum sempat digauli suaminya. Wallahu a'lam. Sebagian yang lain mengatakan ma'ruf bahwasanya yang gadis hanya Aisyah. Wallahu a'lam. Tayyib. Dan Rasulullah SAW telah menaklukkan Khaybar anwah, yaitu secara kekerasan, karena mereka memang para pengkhianat orang-orang Khaybar itu. Tayyib. Penaklukan 3 benteng terbesar pertama itu dengan kekerasan. Nah, yang lain langsung menyerah semuanya. Fasaran nisa'u wasibyanu ariqa'a lil muslimin. Maka jadilah para wanita dan anak-anak sebagai hamba sahaya bagi kaum muslimin bimujarradis sabi. Dengan semata-mata penawanan, ditawan maka jadi hamba sahaya. Wa waqa'at Safiyatu fi qismi Dihyah bin Khalifah al-Kalbi. Tatkala dibagikan maka Safiyah ini masuk kepada bagiannya sahabat yang mulia ini, Dihyah bin Khalifah al-Kalbi. Kemudian ada sebagian sahabat datang pada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah Safiyah masuk menjadi bagian Dihyah? Dia tidak layak kecuali untuk Anda. Yaitu ini adalah wanita bangsawan yang sangat besar sekali. Mestinya ini untuk Anda, jangan untuk sahabat yang lain. Kemudian Rasulullah melihat, setelah itu Rasulullah menggantikan, yaitu memberikan Dihyah hamba sahaya yang lain. Fa'awwadahu anha ghairaha. Maka Rasulullah memberikan ganti pada Dihyah dengan
hamba yang lain atas sebagai ganti dari Sofia. Wastofaha li nafsih. Rasulullah memilih Sofia untuk dirinya sendiri. Mungkin masuk dalam bab apa itu? Khumus. 1/5-nya memang untuk Allah dan Rasulnya. Tayyib. Jabran li khotiriha. Untuk apa seperti ini? Untuk menenteramkan hati Sofia. Semula anak raja, tahu-tahu malah jadi hamba sahaya. Tapi jangan khawatir. Karena apa? Langsung diambil oleh pemimpin Arab, yaitu Rasulullah. Bahkan pemimpin umat ini. Bahkan pemimpin Nabi dan Rasul. Pemimpin Bani Adam bahkan. Wa rahmatan biha, sebagai belas kasihan, sebagai rahmat kasih sayang untuk wanita ini. Li'izziha, li'izziha dzahib, gitu kan? Untuk kemuliaan dia yang telah hilang, kemuliaan lama, kemuliaan jahiliyah, tak mengapa itu diganti dengan kemuliaan Islami, sebagai nantinya jadi apa? Ibunya kaum mukminin. Wa min karamih, termasuk dari kemuliaan dan kedermawanan Nabi adalah innahu lam yaktafi bitamattu'i biha amatan dzalilah. Nabi tidak mencukupkan diri dengan bersenang-senang dengan Sofia sebagai hamba yang terhinakan. Bal rafa'a sya'naha, bahkan Rasulullah mengangkat nilai dan kadar dari Sofia. Bi inqadhiha min dzullir riqq, dengan apa? Menyelamatkannya dari kehinaan penghambaan. Penghambaan kah perhambaan? Penghambaan ya. Yaitu perbudakan kalau di Indonesia. Wa ja'alaha, atau ini maktub kepada ingqad. Wa ja'liha ihda ummahatil mukminin, dengan cara Nabi menjadikan Sofia sebagai salah satu dari ibu kaum mukminin, ibu kaum mukminin. Jadi istri Nabi. Wa dzalika annahu a'taqaha, yaitu dengan cara Nabi membebaskan dia, wa tazawwajaha, dan menikahinya, wa ja'ala itaqaha shadaqaha, dan menjadikan pembebasannya itu sebagai maharnya. Jelas ini mahal, berarti yang disebutkan kemarin 12 uqiyah itu tidak mutlak demikian, ada yang mahal, sangat mahal, yaitu pembebasan Sofia. Ini mahal sekali, kalau dijual dapat berapa ribu dinar itu, duit emas. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.